Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang qaul as-sahabi. Pengertian qaul as-sahabi, sebagian ulama fikih menyebut istilah qaul as-sahabi dengan istilah mazhab sahabi. Sebenarnya kedua istilah ini tidak persis maknanya, sebab yang dimaksud dengan qaul as-sahabi adalah pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa sahabat Rasulullah secara individu tentang suatu hukum syarah yang tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan mazhab sahabi menunjukkan pengertian pendapat hukum sahabat secara keseluruhan yang merupakan suatu hasil keputusan di antara mereka. Jadi pengertian antara qaul as-sahabi dan mazhab sahabi berbeda walaupun sama yang mengijtihadkan, yaitu sahabat yang hidup pada zaman Nabi. Dalam hal ini, mazhab as-sahabi lebih tepat disebut dengan istilah ijma' as-sahabi, sedangkan sahabi sendiri diterjemahkan sahabat Nabi adalah orang mukmin yang pernah bertemu muka dengan Nabi serta bergaul lama dengan beliau. Inilah pengertian yang dianut oleh ulama usul fikih untuk menyebut contoh sahabi tersebut, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, Aisyah, Ummu Salmah, dan istri Nabi yang lain, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru bin Al-Hash, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari. Latar belakang para sahabat pun juga berbeda-beda. Ada sahabat yang menonjol pada perbendaharaan hadis yang dikuasainya. Ada sahabat yang dikenal sebagai mufti yang alim dan ahli beristinbat. Ada sahabat yang dikenal luas ketokohannya sebagai hakim yang berintegrasi. Ada sahabat yang populer dengan keahlian sebagai panglima perang. Ada juga yang hebat dalam memimpin masyarakat. Di antara mereka ada yang mengkodifikasikan hasil ijtihad dengan sunnah Rasul, sehingga sumber-sumber hukum mereka dianggap sebagai sumber hukum yang disamakan oleh nas. Bahkan seorang mujtahid harus mengembalikan suatu masalah pada fatwa mereka sebelum mengembalikan kepada qiyas. Kehujanan qaul as-sahabi, Imam Malik dan Abu Bakar Ar-Razi dan Abu Sa'id, pengikut Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam qaul qadinya, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan satu riwayat berpendapat bahwa qaul sahabi dapat dijadikan hujjat oleh generasi penerusnya. Dasarnya ada dalam surah Al-Imran ayat 110 yang berarti, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyentuh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Lalu apa pula hadis riwayat Abu bin Mumaidih yang artinya, sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti maka engkau mendapatkan petunjuk. Dan yang terakhir ada hadis riwayat Muslim dari Aisyah, artinya sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup, lalu masa kedua, dan kemudian masa ketiga. Dan kita pahami bahwa masa yang dijadikan rujukan adalah masa di mana sahabat Rasul masih berada pada masa Rasulullah, lalu para tabi'in dan tabi'in. Yang kedua, ada jumhur ulama Asy'ariyah
dan Mu'tazilah dan Syiah Imam Asy-Syafi'i. Dalam kaul jadid Abu Hasan Al-Qarih dalam kelompok Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kaul as-sahabi tidak bisa dijadikan hujjah atas sahabat lain. Dasar dari kalimat ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Asy ayat 2 yang disebutkan fa'tabiru ya auli absar, yang artinya maka ambillah dari kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang yang memiliki pandangan luas. Dalam ayat ini terdapat kata i'tibar, pengambilan pelajaran, dan maksudnya adalah kias, dan bentuk kalimatnya adalah amr, perintah, yang berarti berijtihad. Sedangkan bersama kias dan ijtihad dalam kata ini memberikan pemahaman bahwa setiap mujtahid tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain, baik mujtahid itu sahabat atau bukan. Dengan argumen tersebut, sebagian ulama tidak sepakat kaul as-sahabi dijadikan sebuah hujjah. Jenis-jenis kaul as-sahabi. Karena sahabat Nabi pun begitu banyak, maka jenis kaul sahabi tidak ada, hanya banyaknya yang memberi fatwa. Implikasi permasalahan kaul sahabi. Kaul yang pertama adalah jual beli innah, adalah suatu bentuk jual beli seperti si A barang ke B secara tempo, lalu si A memberi kembali barang dari B dengan harga yang lebih rendah. Istilah ini biasanya juga disebut bait al-ajal. Kalangan ulama as-safiyah memperbolehkan dengan dalil kias. Kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah memandang haram dan tidak sah. Dalil yang dijadikan argumen adalah Sa'ad al-Zari'ah, yakni dalam hal ini menutup rapat-rapat jalan terjadinya riba. Lebih dari itu, mereka mengajukan argumen merupakan kaul sahabi, yaitu kaul Aisyah pernah ditanya oleh seorang perempuan budak orang yang diperistri oleh Sa'id bin Arkan bahwa ia telah menjual kepada Al-Atta, seorang budak milik Sa'id, seharga 800 dinar. Lalu Zaid membutuhkan uang itu sehingga ia membelinya kembali dengan harga 600 dinar secara tunai. Aisyah mengatakan bahwa itulah seburuk-buruknya jual beli. Yang kedua, B. Kadar waktu terlalu lama atau kehamilan. Kalangan ulama Hanafiyah bahwa kadar waktu terlama kehamilan perempuan adalah 2 tahun, merujuk pada kaul Aisyah. Anak tidak tunggal di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun meskipun berupa sebulan pintalah titik benang. Hal ini mereka telah mengamplikasikan kaul as-sahabi sebagai hujjah asy-syariah. Kalangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat 4 tahun. Argumen ini diyakini bahwa tidak ada landasan dari nas syarah, dan hal ini dikembalikan pada fatwa kehidupan yang mana ada sejumlah bayi yang hidup dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Yang ketiga, kadar ganti rugi atas pencederaan hewan ternak. Kalangan ulama Hanafiyah memandang perlunya perbedaan hewan ternak. Menurut mereka, bila hewan ternak yang dicederai adalah kambing atau domba,
maka ganti ruginya adalah senilai dengan harga yang terkurangi harga kambing atau domba tersebut. Karena daging hewan itulah yang menjadi sasaran pokok memanfaatkannya. Namun apabila yang dicerainya hewan seperti unta, sapi, dan keledai, maka kadar ganti ruginya adalah seperempat dari harga standar hewan tersebut. Hal ini mereka menggunakan kaul Umar bin Al-Khattab bahwa Khalifah Umar menulis surat kepada Syurai ketika ia bertanya tentang kasus pencederaan hewan ternak yang intinya menyatakan bahwa ganti rugi terbesar seperempat standar hewan itu. Argumen ini diperkuat dengan hadis Zaid bin Sabit yang menceritakan bahwa Nabi telah membuat putusan hukum tentang hal ini. Kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apapun hewannya maka ganti ruginya seharga dengan harga yang terkurangi. Argumen ini didasari atas kias kepada kasus perbuatan melawan hukum terdapat harta kekayaan orang lain. D. Kadar waktu tersingkat menstruasi. Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kaul tersingkat perempuan menstruasi adalah 3 kali 24 jam. Hal ini berdasarkan pada kaul Anas bin Malik yang menyatakan bahwa masa menstruasi perempuan adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 hari. Menurut Anas bin Malik, ia mempunyai sandaran nakli, jadi bukan ra'yu. Mereka juga memperkuat dengan hadis Wa'ilah bin Al-Asqa. Dengan demikian, mereka telah mengaplikasikan kaul sahabi. Kalangan ulama Maliki, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masa menstruasi perempuan hanya 1 kali 24 jam. Argumen ini diperkuat bahwa masalah ini disinggung oleh Nas Syara' tanpa ada ketentuan batasan waktu atas masa tersingkat menstruasi, sehingga masa ini harus dikembalikan kepada urf atau adah. C. Menikahi perempuan yang sedang iddah dari suaminya yang terdahulu serta menyetubuinya. Kalangan ulama Malikiyah berpendapat atas dasar kaul Umar bin Khattab bahwa hal ini terdapat batas demi hukum ikatan pernikahan keduanya, dan keduanya diharamkan bersatu dalam ikatan pernikahan untuk selama-lamanya. Kalangan ulama Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa calon suami berikutnya boleh menikahi perempuan itu setelah habis 2 masa iddah. F. Kedudukan istri ketika suami tidak diketahui kabarnya. Kalangan ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat atas dasar kaul Umar bahwa apabila sang suami hilang tidak diketahui kabarnya, si istri harus menyendiri selama 4 tahun lalu mengalami masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Sesudahnya hal itu halal menikahinya dengan lelaki lain. Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ikatan pernikahan antara suami dan istri tidak dapat dipisahkan selama 120 tahun setelah laki-laki tersebut lahir. Kalau sudah tercapai baru boleh dinyatakan bahwa dia wafat. Argumen ini merujukkan pada hadis Nabi, sesungguhnya ia adalah istrinya sampai datang keterangan padanya. Yang G. Kewarisan perempuan yang ditalak bait. Saat suaminya menyakiti kritis, kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menggunakan kaul Utsman bin Affan, yaitu apabila seorang istri ditalak bait ketika suami kritis lalu ia meninggal saat si istri belum selesai masa iddahnya, si mantan istri tersebut berhak atas harta pusakanya. Kalangan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa istri tersebut tidak berhak atas kewarisan harta pusakanya, dan begitu pula sebaliknya, karena Allah menetapkan hubungan kewarisan selama dapat hubungan persuami istrian di antara keduanya. Dan sekian
dari penjelasan Qaul as-Sahabi. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.